Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat datang di Novel Populer Zai. Kami mencoba mengetengahkan novel-novel populer yang ada, sehingga sobat-sobat semua yang hobi membaca novel bisa menyalurkan hobinya di sini. Oke sobat semua, selamat membaca. Bab 1215. Cantik banget. Yura memang pantas dijuluki wanita kedua tercantik di Jenggala. Dia terlihat seperti dewi yang turun dari langit. Benar, Glenn benar-benar sangat beruntung bisa menikahinya. Setelah melihat kecantikan Yura, seluruh putra keluarga terhormat pun tidak berhenti memuji kecantikan Yura. Selain itu, mereka juga menatap Glenn dengan penuh kecemburuan. Yura merupakan salah satu dari 4 wanita tercantik di Jenggala dan juga wanita idaman banyak orang. Jika Glenn tidak cacat dengan penampilan dan latar belakang keluarganya, dia mungkin masih pantas mendampingi. Masalahnya, Glenn sudah menjadi orang lumpuh. Semua orang tentu saja merasa dia tidak pantas mendampingi wanita idaman mereka. Ada banyak orang yang diam-diam merasa kasihan pada Yura karena harus menikahi Glenn. Pada saat semua orang berdesah, Indra turun dari mobil di belakang bersama dengan anggota keluarga Suwanto lainnya. Raut wajah mereka kurang lebih sama dengan Yura. Tidak ada seorang pun yang terlihat gembira atas pernikahan ini. Seiring dengan kemunculan Glenn, Yura, dan anggota keluarga Suwanto, acara pernikahan ini pun resmi dimulai. Pada saat ini, sepasang pria dan wanita cantik yang berpakaian mewah berjalan ke atas panggung. Mereka adalah pembawa acara TV yang terkenal dan akan menjadi pembawa acara resepsi pernikahan ini. Wow, mantap, pembawa acara TV. Selain mereka, keluarga Lauren juga mengundang beberapa selebritas papan atas untuk menjadi pengiring pengantin pria dan wanita. Wow, kayak Ahmad Dhani mungkin. Hanya saja, tampang beberapa selebritas wanita itu masih kalah jauh dari para Yura yang cantik. Oh, wanita. Ya. Halo semuanya. Hari ini kami ingin mewakili keluarga Lauren dan mempelai pria untuk mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian di resepsi pernikahan ini. Kedua pembawa acara itu mengucapkan beberapa kalimat pembuka yang disambut oleh tepuk tangan meriah orang-orang. Sekarang kami persilakan mempelai pria Tuan Glenn Lauren dan mempelai wanita Yura Suwanto untuk naik ke atas panggung. Mari kita berikan mereka tepuk tangan yang meriah. Kedua pembawa acara itu pun terlebih dahulu bertepuk tangan untuk memeriahkan suasananya. Di bawah tepuk tangan semua orang, Glenn yang duduk di kursi roda naik ke atas panggung dibantu oleh beberapa pengiring pengantin pria. "Harry, gantikanlah aku naik ke panggung bersama Yura," kata Clinton dengan suara berat. Menurut adat pernikahan di Jenggala, Clinton yang seharusnya menemani Yura naik ke panggung, lalu menyerahkan Yura kepada Glenn. Hanya saja Clinton tidak menyetujui pernikahan ini, tetapi juga tidak mampu membantah. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyerahkan tugasnya itu kepada Harry. Harry mengiyakan dengan berat hati, lalu menggandeng tangan Yura yang dingin dan berjalan melewati karpet merah menuju panggung. Mereka juga diikuti oleh beberapa pengiring pengantin wanita. Sayang banget, mulai sekarang salah satu dari 4 wanita tercantik di Jenggala akan jadi istri orang. Saat melihat situasi ini, para putra dari keluarga terhormat menghela napas sambil menggeleng. Mereka tahu bahwa Teresa yang merupakan wanita tercantik di Jenggala adalah pacar Owen. Sekarang, wanita tercantik kedua di Jenggala juga akan segera menjadi istri orang lain. Jadi mereka semua terlihat sangat kecewa dan sedih. Cinta menyatukan kedua keluarga, sedangkan pasangan ideal menciptakan ikatan yang langgeng. Sekarang, kami umumkan resepsi pernikahan ini resmi dimulai. Pertama-tama, di atas panggung, kedua pembawa acara mulai berbicara. Namun, sebelum mereka menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba terjadi peristiwa yang tidak terduga. "Tunggu, aku nggak setuju." Tepat pada saat itu, sebuah mobil Rolls Royce yang mewah berhenti tidak jauh dari sana. Kemudian,
Owen turun dari mobil diikuti oleh Teresa dan Renata. Bab 1216. Owen. Saat melihat kemunculan Owen, Glenn dan Yura yang berada di atas panggung langsung terkejut. Terutama Yura, dia menggosok matanya karena tidak mempercayai penglihatannya. Sepengetahuannya, Owen seharusnya sedang berada di Loram untuk menangani urusan di perusahaan cabang. Tak disangka, Owen malah tiba-tiba muncul di hadapannya bagaikan keajaiban. Buat apa Owen datang kemari? Dilihat dari sikapnya, jangan-jangan dia datang untuk mengacau. Semua orang di sekitar juga sangat terkejut dan terlihat bingung. Mereka semua tahu bahwa keluarga Loren adalah musuh Owen. Kedua belah pihak sudah pernah bertarung beberapa kali. Di sisi lain, keluarga Suwanto juga telah berubah menjadi musuh Owen sejak Owen menelantarkan Yura di acara pertunangan mereka waktu itu. Dengan hubungan di antara Owen dengan keluarga Loren dan keluarga Suwanto, mereka tidak mengerti kenapa Owen bisa menghadiri acara pernikahan Yura dan Glenn. Aku nggak setuju dengan pernikahan ini. Owen tidak memedulikan keterkejutan semua orang dan langsung naik ke panggung dengan ekspresi dingin. Owen, kenapa kamu bisa ada di sini? Bukannya kamu seharusnya berada di Loram? Kenapa kamu tiba-tiba pulang? Setelah tersadar dari keterkejutannya, Yura buru-buru menghampiri Owen dengan ekspresi panik. Jika Owen tiba-tiba kembali sebelum masalah ini terjadi, Yura pasti akan sangat gembira. Sekarang, dia bukan hanya tidak merasa gembira, tetapi malah sangat ketakutan. Dia sangat khawatir Owen akan merusak pernikahan ini, lalu berselisih dengan keluarga Loren dan keluarga Rain. Pada saat itu, Owen pasti akan berakhir tragis. Yura, aku yang menyuruh Owen untuk kembali. Tepat pada saat ini terdengar suara merdu seseorang di bawah panggung. Orang itu tidak lain adalah Rosa, putrinya Naldo. Hubungan Rosa dengan Owen dan Yura lumayan dekat. Meskipun Owen sudah membatalkan pertunangannya dengan Yura di depan umum waktu itu, Rosa tahu bahwa Yura masih sangat mencintai Owen. Rosa masih berharap Owen akan berubah pikiran dan kembali bersama Yura. Namun, Yura malah tiba-tiba memutuskan untuk menikah dengan Glenn, musuhnya Owen. Rosa merasa sangat terkejut, tetapi juga segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Oleh karena itu, dia langsung menghubungi Owen sehingga Owen bisa kembali tepat waktu. Yura, apa kamu sudah gila? Kenapa kamu tiba-tiba mau menikah sama Glenn? Tegur Owen dengan ekspresi tidak senang. Jika bukan karena Rosa yang tiba-tiba nelponnya pagi ini, dia mungkin tidak akan tahu mengenai pernikahan Yura ini. Nggak kenapa-kenapa, pokoknya ini urusan keluarga Suwanto dan keluarga Loren. Sebaiknya kamu cepat pergi dari sini, jawab Yura sambil menggertakkan giginya. Dia berusaha keras untuk menahan air matanya dan keinginannya untuk langsung melemparkan diri ke dalam pelukan Owen. Bab 1217. Nggak bisa. Kalau kamu nggak jelaskan semuanya padaku, aku nggak akan pergi, seru Owen dengan ekspresi yang sangat suram. Perasaan Owen terhadap Yura sangatlah rumit. Owen pasti akan merestui kebahagiaan Yura apabila Yura benar-benar menemukan pria yang dicintainya. Apalagi Owen sudah memiliki Teresa. Namun, Owen tidak akan membiarkan Yura menikahi Glenn yang sudah terkenal playboy di Jenggala. Selain itu, keluarga Loren merupakan musuh bebuyutan Owen dan juga saingan bisnis keluarga Suwanto. Owen benar-benar tidak mengerti kenapa keluarga Suwanto bersedia menikahkan Yura kepada Glenn. Jadi dia harus mencari tahu kebenarannya. Owen, anggap saja aku mohon padamu, cepat pergi, aku nggak mau mencelakaimu dan keluargaku. Mohon Yura. Dia berbicara sambil mendorong Owen dengan kuat agar Owen turun dari panggung. Namun Owen sama sekali tidak bergeming. Tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dikerahkannya, Yura tetaplah tidak berhasil mendorong Owen turun dari panggung. Yura, katakan yang sejujurnya. Ada apa ini sebenarnya? Tanya Owen sambil mencengkram tangan Yura, dan dari reaksi Yura, dia tahu bahwa sudah terjadi masalah yang sangat besar. Dari hubungannya dengan Yura, dia tidak mungkin membiarkan Yura menghadapi masalah ini sendirian. Owen, sebelumnya keluarga Loren memang berencana mau menghabisimu, tapi kamu nggak ada di Jenggala.
Sekarang kamu malah datang untuk mempersembahkan dirimu sendiri. Kamu benar-benar sudah bosan hidup. Glenn akhirnya tersadar dari keterkejutannya, lalu tertawa saking marahnya. Hanya dengan mengandalkan kekuatan keluarga Lauren? Konyol sekali, cibir Owen. Dia menatap Glenn dengan penuh peremehan. Dengan kekuatan dan cara yang dimilikinya untuk melindungi diri saat ini, dia mungkin masih belum bisa memusnahkan seluruh keluarga Lauren. Namun, keluarga Lauren juga tidak akan bisa melakukan apa-apa terhadapnya. Keluarga Lauren mungkin nggak punya kemampuan sehebat itu, tapi bagaimana dengan keluarga Riley? Tepat pada saat ini terdengar dengusan seseorang dari arah belakang. Panggung. Kemudian, Henry berjalan keluar bersama dengan 3 pengawalnya. "Siapa kalian?" Saat merasakan aura mengesankan yang terpancar dari tubuh mereka, Owen pun merasa terkejut. Berhubung masalahnya sudah menjadi seperti ini, Yura tahu dirinya mau tak mau harus memberitahu Owen apa sebenarnya yang sudah terjadi. Dia pun berkata dengan ekspresi pahit, "Owen, sejujurnya mereka itu orang dari keluarga Riley. Keluarga Riley itu keluarga terhormat di Tonham. Orang yang memimpin di paling depan itu Henry Riley, putra kedua keluarga Riley dan juga kakak iparnya Glenn. 3 orang di belakangnya masing-masing adalah 2 petarung tahap akhir alam Rigana dan 1 petarung tahap puncak alam Rigana." "Apa? 2 petarung tahap akhir alam Rigana dan 1 petarung tahap puncak alam Rigana? Mana mungkin?" Setelah mendengar ucapan Yura, Owen langsung terkejut. Bukan hanya Owen, semua orang yang hadir juga langsung berdiri saking terkejutnya. Berdiri? Masa sampai berdiri? Mereka semua sudah dikejutkan oleh status Henry dan bawahannya. Ya ampun, 2 petarung tahap akhir alam Rigana dan 1 petarung tahap puncak alam Rigana. Keluarga Riley memang pantas menjadi keluarga terhormat di Tonham. Kekuatan dan latar belakang mereka hebat sekali. Semua orang memandang kelompok Henry dengan tatapan penuh ketakutan dan hormat. Mereka tahu jelas bahwa orang terhebat di Jenggala juga baru mencapai tahap menengah alam Rigana. Selain Owen yang kekuatannya hampir mencapai tahap akhir alam Rigana, tidak ada seorang pun di Jenggala yang pernah mencapai tahap akhir alam Rigana. Namun, keluarga Riley malah bisa dengan mudah menghasilkan 2 petarung tahap akhir alam Rigana dan 1 petarung tahap puncak alam Rigana. Dengan kekuatan sehebat itu, mereka sudah mampu menghancurkan keluarga terhormat manapun di Jenggala. Jadi dapat dibayangkan betapa terkejutnya semua orang saat itu. Bab 1218. "Owen, sekarang kamu sudah tahu kenapa keluarga Swanto menerima pernikahan ini kan?" ujar Yura sambil meneteskan air mata. Dia sudah tidak mampu menahan kesedihan dan penderitaan yang dirasakannya. "Ternyata mereka mengandalkan kekuatan mereka untuk mengancam kalian," suruh Owen dengan ekspresi yang sangat dingin. Sebelumnya, dia sangat bingung kenapa Yura setuju untuk menikah dengan Glenn. Padahal keluarga Swanto bermusuhan dengan keluarga Lauren. Ternyata keluarga Lauren memiliki dukungan dari keluarga Riley yang begitu kuat. "Owen, keluarga Riley terlalu kuat. Kita nggak akan sanggup melawan mereka. Sebaiknya kamu cepat pergi," ucap Yura dengan getir. "Aku?" Owen hendak menjawab, tapi malah langsung disela Henry. "Mau pergi? Mana segampang itu?" cibir Henry. Kemudian dia melambaikan tangannya dan kedua petarung tahap akhir alam Rigana keluarga Riley segera memblokir jalan keluar Owen. Kali ini Henry mengambil risiko untuk menyinggung organisasi Drakmar demi mendapatkan teknik bela diri di atas tingkat tinggi kelas menengah dari Owen. Sekarang Owen sudah datang tanpa diundang. Dia tentu saja tidak akan membiarkan Owen pergi dengan semudah itu. "Tuan Henry, apa maksudmu ini? Sebelumnya, Glenn sudah menyetujui syaratku untuk nggak melukai Owen, asalkan aku bersedia menikahinya. Apa kalian mau ingkar janji?" tanya Yura dengan tidak senang. Dia segera merentangkan kedua tangannya untuk melindungi Owen. "Yura, ternyata aku salah satu alasan kenapa kamu setuju menikah sama Glenn." Setelah mendengar ucapan Yura, Owen pun merasa terkejut dan segera sadar. Pantas saja Yura tidak memberitahunya mengenai pernikahan ini.
Ternyata Yura ingin melindunginya. Pada saat ini, Owen merasa sangat terharu atas tindakan Yura. Namun, dia juga merasa sangat tertekan karena tidak tahu harus bagaimana membalas rasa cinta Yura yang mendalam ini. Memangnya kenapa kalau aku ingkar janji? Yura, asal kamu tahu, aku hanya pura-pura menyetujui syaratmu kemarin. Owen itu musuh bebuyutan keluarga Lauren dan dia juga sudah melumpuhkan kedua kakiku. Aku sangat ingin mencabik-cabiknya dan membuatnya mati mengenaskan. Kamu kira aku akan melepaskannya? Jangan mimpi, ujar Glenn dengan ekspresi bengis. Dia pun langsung menunjukkan sifat aslinya. Apa? Dasar gak tahu malu. Setelah mengetahui Glenn sudah menipunya, Yura langsung murka. Kemudian dia melepaskan kerudungnya dan melemparkannya ke lantai sambil berkata, dasar orang picik, aku gak akan menikahimu. Mau membatalkan pernikahan ini? Emangnya kamu bisa? Kalau kamu berani berbuat begitu, yang akan mati hari ini bukan hanya Owen, tapi juga seluruh anggota keluarga Suwanto. Kamu pilih saja sendiri. Mau gimana? Ujar Glenn sambil tersenyum sinis. Dengan adanya Henry yang mendukungnya, Glenn tidak akan membiarkan Yura membatalkan pernikahan hari ini meskipun harus memaksanya. Sangat-sangat terobsesi. Tepat pada saat ini, Gavin, Shania, dan sekelompok anggota keluarga Lauren berjalan keluar dari belakang panggung. Apa yang dikatakan Glenn benar. Yura, kamu dan Glenn harus menikah hari ini. Selain itu, Owen juga harus mati, cibir Gavin. Kemudian dia melambaikan tangannya dan sekelompok ahli keluarga Lauren segera mengepung anggota keluarga Suwanto. Maksudnya sudah sangat jelas. Begitu Yura berani menolak, mereka akan segera menyerang Indra dan yang lain. Yura merasa sangat marah, tetapi juga tidak berdaya. Di hadapan keluarga Riley yang memiliki kekuatan sehebat itu, dia tidak memiliki pilihan lain selain menunduk demi melindungi keluarganya. Owen, sebelum mereka bertindak, sebaiknya kamu cepat kabur, bisik Yura. Dia tahu bahwa kekuatan Owen cukup hebat. Jika Owen melarikan diri tepat waktu, mungkin saja Owen masih akan memiliki kesempatan untuk hidup. Di sisi lain, dia akan menerima pernikahan ini agar keluarga Lauren dan Henry tidak mempersulit keluarganya. Buat apa aku kabur? Yura, jangan khawatir. Hari ini aku datang untuk menggagalkan pernikahan ini. Baik itu keluarga Lauren maupun keluarga Riley, siapapun yang berani menghalangiku akan mati mengenaskan, ujar Owen dengan dingin dan tegas. Begitu mendengar ucapan Owen, semua orang langsung geger. Apa kita nggak salah dengar? Owen berani menggagalkan pernikahan ini, biarpun ada ahli keluarga Riley. Apa otaknya sudah rusak? Semua orang yang ada di sekitar langsung tercengang dan menatap Owen dengan ekspresi tidak percaya. Meskipun basis kultivasi Owen sudah mencapai tahap menengah alam Rigana dan dia tidak terkalahkan di Jenggala, keluarga Riley memiliki 2 petarung tahap akhir alam Rigana dan 1 petarung tahap puncak alam Rigana. Hanya salah satu dari mereka sudah mampu menghabisi Owen dengan mudah. Namun Owen malah menolak usul Yura untuk melarikan diri dan juga menantang keluarga Riley. Apa bedanya ini dengan menggali lubang kubur sendiri? Nah, hebat sekali kamu. Beraninya kamu yang baru mencapai tahap menengah alam Rigana meremehkan keluarga Riley. Aku rasa kamu sudah bosan hidup, seru Henry dengan marah. Dia sangat ingin memerintahkan ketiga pengawal keluarga Riley untuk langsung membunuh Owen. Hanya saja begitu memikirkan bahwa tujuan utamanya adalah merebut teknik bela diri Owen, Henry mau tak mau harus menekan amarahnya sebelum mencapai tujuannya itu. Jangan omong kosong lagi. Namamu Henry kan? Orang lain mungkin takut sama keluarga Riley, tapi aku enggak. Kalau kalian memang hebat, silakan hadapi aku. Aku mau tahu apa yang bisa kalian lakukan terhadapku, ujar Owen sambil tersenyum sinis. Meskipun basis kultivasi Owen masih tidak sebanding dengan 3 pengawal keluarga Riley. Masalah suara motor. Salah. Meskipun basis kultivasi Owen masih tidak sebanding dengan 3 pengawal keluarga Riley itu, dia memiliki banyak cara untuk melindungi diri. Jadi dia tidak takut pada Henry dan yang lain. Owen, Kak, kamu sudah gila. Yura langsung terkejut karena tidak berani mempercayai pendengarannya. Bukan hanya Yura, bahkan Teresa dan Renata yang berada di bawah panggung juga sangat terkejut. Mereka bertiga memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Owen dan mengetahui situasi Owen dengan jelas. Setahu mereka, kekuatan Owen masih kalah jauh dari 3 pengawal keluarga Riley.
Jadi, Owen tidak akan mungkin mampu mengalahkan ketiga orang itu. Mereka benar-benar tidak mengerti dari mana datangnya keberanian Owen untuk menantang kelompok Henry. Tindakan Owen ini benar-benar sangat bodoh. Bab 1220. Bab terakhir ya sobat untuk edisi kali ini. Nah, nggak usah sombong. Sekarang, ku beri kamu satu kesempatan untuk melindungi nyawamu. Asalkan kamu menyerahkan teknik bela diri di atas tingkat tinggi kelas menengah yang kamu latih, aku akan pertimbangkan untuk mengampunimu, ujar Henry. Meskipun ditantang Owen, Henry tetap menekan amarahnya, lalu mengutarakan niatnya. Begitu mendengar ucapan Henry, semua orang langsung terkejut. Apa? Owen punya teknik bela diri di atas tingkat tinggi kelas menengah? Serius? Semua orang saling memandang dengan ekspresi tidak percaya. Teknik bela diri tingkat tinggi sangat langka dan berharga. Mereka tidak percaya bahwa Owen yang merupakan anak yatim memiliki teknik bela diri di atas tingkat tinggi kelas menengah. Tentu saja dari kecepatan perkembangan Owen, beberapa tokoh terkemuka dari generasi tua seperti Richard, Indra, dan yang lain bisa menebak bahwa teknik bela diri yang dilatih Owen pasti adalah teknik bela diri tingkat tinggi. Namun itu hanyalah tebakan mereka. Mereka tidak tahu apakah itu memang benar atau tidak. Kenapa kamu tahu aku punya teknik bela diri tingkat tinggi? Tanya Owen dengan bingung. Untuk menghindari bencana, dia tidak pernah membeberkan ke dunia luar bahwa dia memiliki teknik bela diri tingkat tinggi. Selain Teresa, beberapa wanita di dekatnya, dan beberapa bawahan yang direkrut Owen, tidak ada yang mengetahui mengenai hal ini. Namun Henry malah mengetahui bahwa Owen memiliki teknik bela diri di atas tingkat tinggi kelas menengah. Hal ini benar-benar di luar dugaannya dan membuatnya kewalahan. Begitu mendengar ucapan Owen yang sudah secara tidak langsung mengakui hal itu, semua orang pun dikejutkan lagi. Apa? Owen benar-benar punya teknik bela diri tingkat tinggi kelas menengah? Pantas saja basis kultivasinya bisa menerobos secepat itu. Semua orang menatap Owen dengan tatapan membara, seolah-olah ingin langsung menelan Owen. Hahaha, apa yang ditebak kakek benar. Ternyata kamu memang punya teknik bela diri di atas tingkat tinggi kelas menengah. Aku benar-benar beruntung, seru Henry dengan bersemangat sambil tertawa gembira. Terbahak-bahak ya. Sebenarnya ini hanyalah tebakan Gavin, dan Henry agak khawatir tebakan Gavin itu salah. Jika dia menyinggung organisasi Drakmar tanpa mendapatkan keuntungan apapun, dia mungkin tidak akan bisa mempertanggungjawabkannya kepada keluarga Riley. Namun Owen sudah mengakuinya secara langsung. Oleh karena itu dia pun merasa lega. Ternyata cuma tebakan. Owen diam-diam merasa lega. Dia bukan hanya memiliki teknik bela diri tingkat tinggi, tetapi juga teknik bela diri tingkat puncak. Dia sudah lega setelah mengetahui bahwa ini semua hanyalah tebakan Henry. Dengan kekuatannya sekarang dan berbagai cara yang dimilikinya untuk melindungi diri, Owen sudah berkemampuan untuk melindungi dirinya sendiri dengan lumayan baik. Oleh karena itu, dia tidak takut meskipun orang lain mengetahui dia memiliki teknik bela diri tingkat tinggi kelas menengah. Hal yang terpenting adalah masalah mengenai teknik bela diri tingkat puncak tidak tersebar. Jika hal itu menarik perhatian para keluarga terhormat di Tonham, Owen pasti akan mati bersambung.